Amin. Shalom. Silakan duduk. Rasanya hari ini saya masih mau mengucapkan selamat tahun baru karena baru minggu ketiga atau kedua ini ya. Udah masuk minggu ketiga ya. Jadi selamat tahun baru kepada Pak Paulus dan keluarga dan semua jemaat. Hari ini saya merasa berterima kasih kepada Pak Paulus yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawa kebenaran firman Tuhan. Baiklah, kita akan buka di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang ke-10. Judul daripada perikopnya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat ke-10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Judul daripada renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Waktu begitu cepat berlalu, tanpa terasa kita telah melewati tahun 2022 dan kini kita telah masuk ke tahun 2023. Waktu yang diberikan kepada kita seolah-olah dikatakan firman Tuhan, waktu berganti waktu, tahun berganti tahun, keadaan kita ya seperti ini saja, yang ada hanya bertambah umur. Waktu dia berikan kepada kita, dikatakan kitab Pengkhotbah, untuk melelahkan kita. Untuk itu saya mengajak kita untuk belajar apa dikatakan tentang waktu. Dalam bahasa Yunani kuno, katakan waktu itu adalah kairos. Kairos itu adalah sebuah kesempatan atau peluang, atau juga dikatakan opportunity. Kata lain daripada waktu adalah kronos. Kronos ini adalah durasi waktu yang diberikan Tuhan, dianugerahkan Tuhan bagi kita semua. Dari tahun ke tahun, terus berganti tahun, itulah dikatakan kronos. Jadi kronos itu adalah sebuah perjalanan waktu yang kita jalani. Di dalamnya ada kairos, ada peluang-peluang yang diberikan Tuhan kepada kita. Peluang-peluang yang diberikan kepada kita untuk kita kita lewati, untuk kita lalui. Jadi di dalam perjalanan waktu kita sepanjang tahun dari bulan Januari ini sampai tahun yang akan datang, itu adalah kairos. Kita percaya bahwa di dalam perjalanan waktu, durasi waktu itu ada banyak peluang-peluang yang diberikan Tuhan kepada kita, ya, yang barangkali di antara kita berpikir tahun 2003 adalah tahun yang tidak mudah. Pasca pandemi, ya, membuat banyak negara sulit, ya. Kita bergumul, kita berjuang. Sampai hari ini ekonomi kita belum menunjukkan, atau ekonomi dunia belum menunjukkan titik-titik terang untuk pulih seperti 2-3 tahun yang lalu. Bahkan dunia pekerjaan, kebetulan saya masih di sekolah, masih sulit sekali. Bahkan masih ada peluang untuk kita
mem-PHK karyawan karena memang proyek tidak ada. Pengeluaran perusahaan begitu besar, akhirnya kita melihat tahun 2023 memang bukan tahun yang mudah. Tahun-tahun yang sulit. Bahkan kita melihat bahwa tahun ini adalah tahun-tahun yang membuat kita menjadi sulit. Kita harus bekerja keras, kita harus betul-betul berjuang untuk hidup ini. Makanya dikatakan memang aku telah melihat pekerjaan yang diberikan kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Kalau kita baca dalam kitab ini, kalau kita tidak mengerti bahasa aslinya, kok Tuhan kejam juga ya. Berikan kita waktu, bukannya kita diberkati, tetapi kita diberikan bekerja untuk melelahkan kita. Nah, saya coba mencari tahu bahwa apa arti daripada melelahkan, bahasa aslinya adalah ana. Yang diterjemahkan dengan to be occupied. Atau be busy with. Artinya apa? To be occupied itu adalah kita harus duduki. Kita harus kuasai. Kita harus manfaatkan di dalam kesibukan-kesibukan yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi di dalam Kronos itu ada banyak kairos, peluang-peluang yang diberikan Tuhan, diizinkan Tuhan bagi kita. Untuk apa? Untuk kita occupied, untuk kita manfaatkan, untuk kita kuasai, untuk kita duduki. Dengan cara apa? Dengan berjerih lelah, dengan berjuang. Nah, berjerih lelah itu artinya bekerja dengan disertai trouble. Bekerja disertai dengan kesulitan. Berarti tahun 2003 ini adalah yang Tuhan berikan kepada kita untuk melelahkan kita, artinya peluang-peluang yang berikan Tuhan kepada kita untuk kita occupied, untuk kita kuasai, untuk kita manfaatkan sebaik mungkin. Banyak kita tidak menyadari di dalam perjalanan kita tahun 2022 misalnya. Coba kita evaluasi. Ada berapa banyak peluang, ada berapa banyak opportunity, ada berapa banyak kesempatan yang telah kita lalui dengan sia-sia. Kita tidak occupied. Kita tidak kuasai, kita tidak duduki. Dengan bekerja keras, yang kadang-kadang syarat dengan trouble, syarat dengan kesulitan. Gak ada perjuangan tanpa kesulitan, nama juga perjuangan. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjalani tahun 2023 yang kita tahu mungkin akan melelahkan kita. Melelahkan di sini kita harus betul bekerja dengan jerih lelah kita. Artinya kita harus bekerja dengan tekun yang syarat dengan kadang-kadang bersatu dengan kesulitan, bersatu dengan trouble. Saya yang menyadari bahwa masih menggamalakan, masih ada tanggung jawab di dunia sekuler bagaimana saya betul-betul harus berjuang untuk memberikan nafkah, memberikan memelihara mereka untuk tetap bekerja. Itu perlu pergumulan pekerjaan keras, kadang-kadang syarat dengan kesulitan. Yang kadang-kadang hampir-hampir kita tidak mampu. Hampir-hampir kita mau give up. Tetapi hari ini kita mau belajar. Karena kairos itu harus kita adalah diberikan kepada kita untuk kita duduki, untuk kita kuasai, ya. Kairos itu juga syarat dengan kata kara, yaitu kita harus mencapai puncak. Mencapai puncak yang membutuhkan tindakan tegas, kerja keras tanpa kenal lelah atau keluh kesah.
Jadi kalau kairos itu kita duduki, kita bukan hanya sekedar duduki, bukan hanya kita sedar kuasai, tapi kita harus mencapai puncak kesuksesan dari kairos yang Tuhan berikan kepada kita. Kita melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan seperti Abraham, Ishak, Yakub, terus bagaimana Yusuf, Ayub, begitu luar biasa kairos-kairos yang diberikan kepada dia dalam perjalanan waktu. Kita melihat Ayub bagaimana luar biasanya ya. Dia mengalami perjalanan waktu di kairos itu. Di Kronos ada kairos-kairos yang membuat dia begitu menderita, begitu sulit. Tapi yang luar biasa Ayub tidak pernah menyerah. Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang murtad loh. Apalagi artis-artis saya lihat ya, yang tidak tenar lagi, mereka mulai meninggalkan Tuhan untuk cari agama lain yang barangkali akan memberikan mereka. Atau barangkali ada juga hamba-hamba Tuhan yang pindah, ya hamba-hamba Tuhan yang apa ya, yang kurang setia, menjadi mualaf, bagaimana mereka pindah untuk menjadi agama lain, kemudian menjelek-jelekan agama sebelumnya. Semua itu mereka lakukan karena apa? Karena di dalam Kronos ini ada banyak sekali kairos-kairos yang diberikan ke Tuhan. Kadang-kadang memang kita sebagai mata manusia, kita tidak fine-fine saja. Kita tidak mudah untuk menjalani hidup ini, kadang-kadang berat. Teman-teman saya bilang, John, hari-hari ini ngeri ya. Tahun 2023 sekarang saya udah terancam untuk di PHK. Kredit rumah bagaimana? Kredit mobil bagaimana? Semua mau disita. Ya memang itulah perjuangan hidup. Kalau dia melihat bahwa itu adalah suatu peluang yang diberikan atau suatu kairos yang diberikan Tuhan untuk menyusahkan dia, ya habis. Tapi saya katakan di balik semua itu ada hikmahnya. Di setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, tidak mungkin kita bekerja sendiri. Betul? Amin. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk menggumuli atau berjuang sendiri di dalam kelelahan-kelelahan yang Tuhan berikan. Makanya hari ini saya mengajak kita untuk belajar. Memanfaatkan Kronos yang di dalamnya ada banyak sekali kairos, peluang-peluang yang diizinkan Tuhan, yang diberikan kepada ke Tuhan. Nah, untuk kita meraih semua itu, untuk kita menjalani kairos kita, atau Kronos yang di Tuhan berikan kita dari Januari sampai tahun depan itu, ada pasti banyak sekali peluang. Nah, untuk itu mari kita sebagai orang percaya giat bekerja keras, tak kenal lelah, dan tidak pernah keluh kesah untuk meraih puncak kesuksesan yang telah Allah sediakan dengan melakukan 7 hal utama. Yang pertama, selama kita memiliki kesempatan kairos, marilah kita berjuang sekuat tenaga dan bertekun untuk mencapai puncak kehidupan yang sempurna. Seperti Tuhan Allah kehendaki, firman-Nya berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Yakobus 1 ayat 4. Jadi kita kalau selama kita memiliki peluang yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita berjuang keras. Kita bekerja sekuat tenaga yang kadang-kadang syarat dengan kesulitan. Yang kadang-kadang syarat dengan trouble yang Tuhan izinkan terjadi. Dan jangan kita give up. Jangan kita menyerah. Karena memang setiap peluang yang diberikan Tuhan itu tidak mudah. Harus berjuang, kita harus bertekun. Sehingga biarlah ketekunan itu membuat kita menjadi orang yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Jadi mari kita belajar untuk melakukan kiat-kiat dalam menjalankan Kronos kita sepanjang tahun 2003. Walaupun kita lihat dunia mengatakan sulit, bagi kita memang sulit.
Tetapi bersama Tuhan, kesulitan itu bisa diduduki. Kesulitan itu bisa kita kuasai. Akhirnya kita akan, Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan segala sesuatu Tuhan akan buat indah pada waktunya, kalau kita lihat di ayat 11. Nah, kalau kita membaca, waduh, segala sesuatu ada masanya. Masa kita adalah tahun 2003 ini adalah masa-masa sulit yang harus kita hadapi. Ya. Tetapi kita tidak boleh menjadi kecut, menjadi ciut, menjadi gentar, karena kita percaya bahwa bersama Tuhan kita pasti menang. Amin. Yang kedua, selama kita memiliki kesempatan, kairos yang Tuhan sediakan bagi kita sepanjang tahun ini, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada mereka yang termasuk dalam keluarga orang-orang percaya. Kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita sulit, ya, walaupun hanya sedikit, kita tetap harus berbagi. Di gereja kami yang di Gunung Sari bergabung dengan 45 gereja. Setiap tahun itu ada 2 kali kami melakukan bakti sosial. Terutama yang dilakukan adalah bagi orang-orang yang termasuk keluarga orang percaya. Tetapi karena diberkati oleh gereja yang besar, yang dipimpin oleh gereja GKI yang jumlahnya cukup banyak, artinya jemaatnya mereka sangat kaya, mereka juga mengajak kita untuk baksos kepada semua orang yang di sekitar gereja. Dan sekarang ini sudah merambah sampai ke beberapa kelurahan, bukan hanya di sekitar Gunung Sari 4, tetapi sudah melambah ke Kemayoran dan sekitarnya. Nah, itu tiap tahun saya melihat ini pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada gereja-gereja yang ada di Gunung Sari 4. Karena ada 5 gereja di situ, kita bergabung para gereja tidak melihat besar kecilnya, tetapi niatnya memberikan sumbangan atau melakukan berbuat baik kepada orang sekitar di masa-masa sulit ini. Lihat dikatakan di Efesus 5 ayat 16, dan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena pada waktu yang tepat kita akan menuai panen yang tidak, jika kita tidak menyerah. Orang bilang, udah sulit, bagaimana kita harus berbuat baik? Sudah tidak ada duit, bagaimana kita harus memberi kepada orang? Makanan di rumah hanya sedikit. Kita ingat di janda di Sarfat, hanya sedikit tepung di tempayan, sedikit minyak di buli. Tetapi karena dia berbuat baik kepada abdi Allah yang nama Elia, tepung di tempayan tidak pernah habis, minyak di buli juga tidak pernah habis. Amin. Nah, ini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja bagi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita meraih kairos sendiri. Di dalam kronos yang diberikan Tuhan, kronos itu adalah durasi waktu secara kuantitatif. Kalau kairos itu adalah waktu-waktu spot, waktu-waktu yang tepat yang diberikan Tuhan, yang lebih menunjukkan kepada kualitas. Kronos pasti semua orang lalui. Tahun 2002 bagi kita semua kita sudah lampaui. Tetapi masing-masing pribadi lepas pribadi, ada banyak kairos-kairos kita berbeda. Ada banyak kita lalui, kita lewati, kairos itu, peluang itu dengan begitu saja. Kita tidak tangkap, kita tidak kuasai, kita tidak lakukan apa-apa, berlalu begitu saja. Akhirnya kita bilang, Tuhan kok nggak berkati saya, berkati si orang lain? Kok Tuhan berkati si A, tidak berkati si B? Tuhan berkati dia, bukan berkati saya. Tapi kita lupa. Pada peluang yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, mungkin ada yang sama, ada yang tidak. Tetapi yang menjadi poinnya adalah, apakah peluang itu tidak kita kuasai, kita duduki, kita perjuangkan?
Kita bekerja lelat, bekerja keras, yang kadang-kadang syarat dengan kesulitan. Kadang-kadang kita tidak lakukan dengan sempurna. Kita tidak lakukan dengan begitu tekun dan giat, tapi banyak kita menyerah. Akhirnya kita tidak memperoleh apa-apa, karena kita menyerah. Dan yang ketiga, setiap kesempatan kairos yang Allah berikan, sesulit apapun, ya, mari kita duduki, kita kuasai, dan kita jalankan dengan ketekunan, kesabaran, dan percayalah Allah sedang merajutnya membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kadang banyak sekali kesulitan, ada banyak sekali hinaan atau fitnaan orang terhadap kita di dalam setiap pekerjaan kita. Saya sudah pensiun, saya coba flashback bagaimana kalau kita ikut Tuhan itu, kita bekerja, kita kerja keras, kita tidak pernah mengklaim bahwa Tuhan tidak bersama dengan saya, Tuhan membiarkan saya. Tetapi yang banyak adalah masalah yang Tuhan berikan, adalah trouble yang Tuhan berikan. Itulah kairos sebetulnya. Itulah peluang sebetulnya. Jadi setiap kesempatan atau kairos yang diberikan Tuhan kadang-kadang adalah kesempatan yang sangat sulit yang harus kita lalui. Ada begitu banyak masalah yang harus kita, tapi kadang-kadang kita suka menghindari kesulitan. Kadang-kadang kita suka menghindari masalah. Padahal masalah itu harus dihadapi. Saya kalau suruh berdoa, ada orang masalah, ada orang mengalami masalah, sebagai gembala pasti ada jemaat datang. Pak Gem, Pak, bagaimana Om? Ini saya mengalami keluarga sulit sekali. Nggak kuat nih Om. Doain dong. Terus saya berdoanya apa? Tuhan, tolong masalah keluarga ini dilewati. Tolong Tuhan. Enggak. Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Kalau masalah ini Engkau izinkan kepada keluarga ini, pasti ada tujuan daripada Tuhan. Tidak mungkin kesulitan masalah yang terjadi kepada kehidupan keluarga, kepada kita tanpa seizin Tuhan. Amin. Enggak mungkin. Enggak ada satu masalah pun boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang percaya, diizinkan tuh tanpa seizin Tuhan bisa terjadi. Enggak mungkin. Nah, berarti kalau seizin Tuhan, pasti Tuhan ikut campur. Tuhan ikut berperkara di dalam itu kan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, Engkau izinkan. Tapi aku mohon kekuatan. Berikan dia kekuatan Tuhan. Untuk bisa menghadapi masalah ini. Karena kita percaya bahwa bagaimana Yusuf belajar. Bagaimana Yusuf mengalami saat-saat yang sulit. Saat-saat yang sangat tidak mungkin ia lampaui. Tetapi dia percaya bersama Tuhan. Dia tidak sendirian. Tuhan merajut, ya. Kesulitan itu Tuhan membuat segala sesuatunya memang indah pada waktunya. Nah, saya mengalami hal yang sama. Ada banyak orang jealous kepada saya, kok Pak Joni enak ya kerja, waktunya bebas, ininya bebas, nggak seperti kita harus datang ke kantor. Loh, saya kan sudah pensiun. Saya juga hanya sebagai advisor. Nah, orang Singapura tuh iri. Dia pergi ke Milan, ke Italia, bilang kalau bisa Joni itu dikeluarin saja. Toh bisa ganti orang lain. Ngapain kita pakai orang yang sudah tua, yang tidak ini. Nah, lucunya di dalam rapat itu saya udah nggak ikut. Saya dikasih tahu teman, John, kamu akan diusul untuk di-terminate. Saya bilang, nggak apa-apa. Kalau saya sudah umuran, saya udah tua, saya memang udah layak untuk pensiun, saya juga melayani, ngapain? Perlu uang nggak? Ya, dibilang perlu, ya perlu. Dibilang enggak, ya pengeluaran sudah kecil. Istri udah nggak punya, anak sudah bekerja, jadi pengeluaran saya kecil. Mungkin hanya khotbah 1 kali udah bisa untuk hidup 1 bulan. Kok bisa? Iya, hidup di tempat Pak Paulus dibayar udah cukup buat saya. Karena saya bisa makan 25.000 1 hari. Kok bisa? Nasi dengan soto yang di depan gereja saya itu hanya 20.000. 20.000. Kalau 20.000 kali 30 hari berapa? Berapa? 600. Saya dibayar sini lebih. Berarti sebulan toh?
Emang Bapak makannya cuma sekali, 2 kali lah. 1 kalinya kita kecilin. Nggak mungkin lah saya hanya dapat 1 kali itu khotbah, pasti ada 2 kali paling 3. Cukup. Nah kalau kita melihat dalam hidup ini Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Jangan khawatir burung di udara Tuhan pelihara. Ternyata Tuhan pelihara. Tapi yang luar biasa Tuhan tidak mau kita hanya pas-pasan. Dan keputusan dari perusahaan luar artinya headquarter kita katakan enggak. Johnny tidak bisa kita terminate. Kita tetap pakai dia karena dia pengalaman. Gue bilang, saya datang. Dia datang ke Indonesia, saya bilang, come on. Saya bilang, ini masa pandemi, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian makin di PHK, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa menolong. Saya bilang, saya ready untuk di-terminate. Dia bilang, udah, kamu extend punya kontrak 3 more years. 3 tahun diperpanjang di dalam kesulitan. Saya bilang, Tuhan ini kalau bukan kamu, diperpanjang loh. Berarti saya bukan hanya dapat income dari Pak Paulus. Saya dapat juga dari perusahaan Pirelli gitu loh. Nah ini menurut saya semua yang Tuhan berikan kepada kita, kadang-kadang ada kairos yang sulit. Tapi kadang-kadang kita takut. Kita balas, oh dia begitu ya, gua rancangin, ntar gua bantai dia. Enggak, saya bilang enggak apa-apa, terminate lah. Toh saya udah tua ini. Nah di saat kita bilang, ya terserah kamu deh, kamu enggak apa-apa. Orang jadi bingung, kenapa dia begitu ya? Dia enggak ngotot, coba berjuang. Enggak, saya bilang enggak apa-apa, memang kalau udah harus keluar, ya keluarlah. So what? Cari kesibukan yang lain aja, ya kan? Dan yang keempat, oh ya itu tadi maksud saya itu kita yang ketiga itu harus setia, segenap hati, segenap jiwa. Ini adalah yang nomor 3 ya. Kita itu Kolose 3 ya Doba. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita segenap hati berbuat segala sesuatu, saya bilang saya kerja untuk Tuhan kok. Saya kerja untuk Pirelli, saya bilang itu saya kerja untuk Tuhan. Kalau saya ngomong sama bosnya, saya kerja untuk bos saya. Ah, kan gue yang bayar. Enggak, saya bilang enggak kerja buat bos saya. You nggak bayar saya, nggak peduli. Yang bos saya bayar. Nah, kenapa? Kita kerja untuk Tuhan. Akhirnya kalau kita kerja nggak Tuhan, kita nggak melihat berapa upah yang diberikan perusahaan kepada kita. Kalau kecil kan kita kecewa. Saya suka-suka, nah karena nggak ada order, ya dibayarnya kecil, nggak apa-apa. Nanti kalau ada, dibayar besar. Karena saya pikir ini pekerjaan Tuhan. Saya bisa melayani, saya bisa khotbah, saya bisa kasih sharing sama mereka. Kalau mereka ada kesulitan, kok lu tenang amat sih? Saya bilang hidup ini buat apa? Segala sesuatu ada masanya. Ada masalah kita senang, ada masalah kita paceklik gitu. So what? Itulah kehidupan. Tetapi di dalam setiap apa yang kita jalani ini adalah merupakan kronos. Durasi waktu yang diberikan, rentang waktu. Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Tapi kamu lihat nggak ada peluang-peluang, ada opportunity yang Tuhan sediakan. Kalau kamu nggak percaya, paling sesuatu ada yang menyediakan peluang itu. Yang kita harus lampaui. Nah, di masa pandemi ini adalah suatu kesempatan atau perjalanan waktu di selama pandemi 3 tahun ini adalah kronos yang diberikan Tuhan, tapi ada banyak di dalam perjalanan waktu itu ada peluang-peluang banyak. Ada orang-orang yang meraih sukses berbeda. Orang yang dipecat teman saya, yang tadinya gajinya mungkin hanya pas-pasan, sekarang dia buka online, jual empek-empek. Dia ngomong, Pak Joni, penjualan saya jauh lebih besar hari ini. Saya sudah beli tadinya punya mesin bikin empek-empek sekian, sekarang saya punya mesin lain-lain lagi. Yang buka lagi yang luar biasa. Ada satu jemaat saya, tadinya kerja kecil-kecil. Hanya tukang pemulung. Pemulung tahu? Dia bukan jadi pemulungnya, tapi dia jadi bos pemulung. Modalnya hanya 50 juta. Saya bilang dulu punya rumah, you bukain jadi gudang aja. Maksudnya Pak, you pungut orang pemulung-pemulung itu, jual karton, jual plastik, jual apa, you beli. Beli. Tapi kan kotor Pak, you mau berjuang nggak? Jangan malu. Dia berjalan. You tahu nggak selama 3 tahun ini,
Pak Gembala terima kasih. Kenapa terima kasih? Ternyata apa yang Pak Gembala sarankan, sekarang saya sudah mempunyai tempat jauh lebih besar lagi untuk menampung hasil pungutan-pungutan pemulung itu datang ke saya semua. Dan sekarang saya lagi kredit pickup untuk bawa ini ke pabrik-pabrik karton lah. Jadi pemulungnya ini jual ke dia itu bukan hanya plastik karton, tetapi ada juga tembaga-tembaga. Luar biasa, modalnya dari 50 berlipat jadi ratusan menjadi mungkin udah lebih. Sekarang dia sudah bisa beli kredit mobil. Tadinya naik motor bertiga, sekarang udah naik mobil, walaupun pickup. Dan dia udah mulai sewa apartemen, sekarang dia mulai cicil apartemen yang nggak mahal, 300-400 juta, dicicil lagi. Saya bilang, puji Tuhan. Ini orang yang melihat peluang di dalam kesulitan. Mau jadi pemulung. Tadinya dia dikeluarkan dari pekerjaan, jadi ya admin lah di mana. Akhirnya nggak ada kerjaan, dia melihat peluang. Ada banyak peluang-peluang di dalam setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Cuman kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan maunya yang instan, yang maunya yang cepat, maunya yang enak, yang cepat dapat duitnya, yang kerjaannya keren gitu. Tapi bagi saya setiap peluang itu kalau kita tahu sekecil apapun peluang, sehina apapun, sesulit apapun, kalau kita bisa tangkap, kita duduki, kita kuasai, kita poles sedemikian rupa, itu bisa jadi bos pemulung, duitnya nggak main-main loh. Lumayan. Yang keempat, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, kerjakanlah dengan tekun, rajin, tak kenal lelah, tanpa keluh kesah, dan tetap mengasihinya. Sebagai upahnya Allah akan sediakan kejutan bagimu. Kalau kita diberikan kairos, kesempatan kepada kita, sesulit apapun, kadang-kadang nggak masuk akal. Apa gue bisa? Bersama Tuhan kita Filipi 4 ayat 13. Kadang-kadang kita nggak tahu. Makanya harus baca firman. Saya bilang, apa saya bisa ya? Di dalam kesulitan ini saya suruh bertahan, apa saya bisa? Tuhan katakan Filipi 4 ayat 13, bersama Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Perkara sesulit apapun saya bisa atasi. Tanpa terasa pandemi sudah mulai berlalu, ya, pekerjaan sudah mulai timbul sedikit demi sedikit. Kenapa? Kejutan demi kejutan Tuhan mulai beri. 1 Korintus ayat 2, pasal kedua ayat 9. Kejutannya apa? Tetapi seperti ada tulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya merasakan di dalam kesulitan ini, teman saya sudah berapa tahun saya nggak ketemu sama dia. 3 tahun yang lalu saya pernah sama-sama dia pergi ke Eropa. Waktu itu saya punya untung sedikit, saya punya kang tahu dikit lah dapat itu. Saya ajak mereka jalan-jalan ke sana. Nggak banyak bayarnya, karena waktu pandemi itu murah, sebelum pandemi ya, 3 tahun yang lalu. Karena saya berbuat baik begitu, saya mengasihi dia ingat dengan saya. Tahu-tahu dia menjadi satu direktur, salah satu di Jawa Timur, bekerja di PT Pakuwon, punya hotel, punya ini, lagi berkembang. Dia dapat proyek. Saya diundang di City Senayan untuk ngopi-ngopi. Pak Joni ada proyek, lu mau gak kerjain? Hah? Ya benar nih. Benar katanya. Serius nih, serius. Hanya ngopi-ngopi, dibayar pula, dikasih kejutan. Tetapi seperti terlihat apa yang tidak pernah dilihat. Saya tidak pernah ngebayangkan sesulit begini ada proyek. Saya nggak nyari, nggak pikir nggak mungkin adalah. Tetapi dikasih hadiah. Di akhir tahun, dikasih hadiah. Bukan buat saya sih, buat perusahaan di Pirelli. Saya bilang, puji Tuhan. Kenapa? Karena kita bertekun di dalam Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya ngomong kalau sayanya nggak bertekun, bagaimana saya mau ngomong sama jemaat?
Nah ini saya saksikan kepada jemaat-jemaat di gereja. Wah mereka semangat sekali. Ternyata benar ya Pak. Di dalam kesulitan-kesulitan, dibalik semua kesulitan, kalau kita tekun ada sesuatu yang Tuhan buat. Yang kadang-kadang saya nggak bisa bayangkan kalau saya bisa beli apartemen. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya punya mobil Pak. Nah itulah Tuhan punya luar biasanya. Kalau kamu mau bertekun, kalau kamu hanya pangku tangan, kalian hanya berdoa, berpuasa, di dalam kamar Tuhan kirim satu karung kayak Robin Hood, kirim koin-koin gitu, ya enggak ada saya bilang. Tapi kamu harus pakai tangan kamu. Kerja, ulet tekun, ya, sesulit apapun, ya. Tapi karena Tuhan tidak pernah. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Itu saya bilang kuncinya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian untuk bergumul menghadapi kairos yang Tuhan izinkan, yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi dia ingin kita keluar, naik ke puncaknya untuk meraih kesuksesan seperti dia kendaki. Yang keenam, kesempatan kairos yang diberikan Allah terkadang berupa ujian. Ya, ini yang saya bilang ujian berat sekali. Namun jangan pernah mengeluh dan bersungut karena Allah tidak akan membiarkan kita sendiri menanggungnya. Nah ini Roma 8 ayat 8. Kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil untuk sesuai dengan rencana. Kalau Tuhan berikan kita kairos, peluang, kesempatan, sulit sekali, ya. Terkadang ini peluang apa ujian? Nah kita melihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan mendapat ujian. Setiap peluang yang diberikan, bagaimana Yusuf itu diuji Tuhan. Saudara-saudaranya buang dia, mau bunuh dia, buang di sumur, kemudian dijual lagi jadi budak di Mesir. Kita lihat bagaimana Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf untuk menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Itu Tuhan bekerjanya luar biasa. Nah, saya percaya pasti banyak peluang-peluang, kesulitan-kesulitan atau masalah yang Tuhan izinkan kepada kita. Ujian-ujian yang Tuhan berikan kita di dalam hidup ini. Kadang-kadang kita nggak kuat. Nggak kuat. Ujian ini kok berat. Kadang-kadang sakit penyakit merupakan ujian. Ujian. Pak Paulus mengalami sakit penyakit. Ujian beliau sangat berat sekali. Tapi hari ini pasti Pak Paulus berbeda dengan hari-hari yang lain. Saya juga mengalami sakit sama. Saya ini udah nggak normal. Saya udah nggak ada empedunya, udah dioperasi, dibuang. Saya juga bodoh amat. Tapi kadang ujian yang Tuhan berikan kepada kita, ujian saya berat sekali. Kalau ujian dipotong empedu hilang, sakit ini, 4 bulan yang lalu Pak Paulus nggak tahu ya. Rusuk saya ini patah Pak. Saya jatuh lagi bersih-bersihin ya rumput lah di dekat rumah, licin. Saya jatuh, kena batu timpa ke sini. Aduh, saya tergeletak. 5 menit saya udah nggak bisa napas, saya pikir saya pasti lewat deh. Saya bisa nggak ketemu lagi sama Pak Paulus sama jemaat lain. Anak pergi semua, pembantu nggak ada. Untung anak saya kitik-kitik pulang. Papa tergeletak gitu. Saya udah mantas. Karena sesak. Karena tulang rusuk saya nembus ke mungkin nyentuh paru-paru. Saya nggak tahu. Waduh sakit. Begitu bangun saya bilang kenapa ini? Pergi ke ronsen. Udah Pak, tulang rusuk Bapak yang iga nomor 7 patah. Dia bilang 3 bulan Pak Paulus saya nggak bisa tidur. 3 bulan saya harus duduk di kursi. Tidak boleh kiri, boleh ke kanan. Tidur di kursi. Untung bukan kursi ini, saya beli kursi males. Kursi males ada yang murah dari itu, yang pakai, jangan gini, kalau enggak panas kan, saya beli yang tali-tali. 3 bulan, saya tidur hanya taruh bantal begini tuh. Bagaimana selama 3 bulan tidur, nggak bisa belok kiri, nggak belok kanan, nggak bisa, cuman peluk guling kayak gini aja. Gerak sedikit aja boleh, gini. Yesus selama 3 bulan. Tapi hari-hari ini saya udah bisa tidur di kasur. Kenapa? Karena kalau saya terlentang, saya nggak bisa bangun. Sakit sekali.
Kalau tidur di kursi kan tinggal diangkat dikit, kretek, saya bisa berdiri. Angkat dikit, jalan begini. Sakit sekali. Patah. Ini sudah lewat kurang lebih 4-5 bulan. Udah bulan kelima, saya coba ronsen, sudah lihat mulai samar-samar tulangnya. Sudah mulai nyambung tapi belum tersambung. Masih ngilu, bisa nyeri. Tapi itu pun tidak membuat saya menjadi orang cengeng. Mengasihani diri sendiri. Aduh begini. Enggak. Tuhan, aku tahu. Kalau ini Tuhan izinkan terjadi, saya tahu. Bersama Tuhan saya kuat. Saya cakap, ini merupakan ujian bagiku untuk tetap tegar bersama dengan Tuhan. Anak saya bilang, gimana Pak? Udah gak usah kerja lagi, gak usah ini. Udahlah Pak, udah tua Pak. Ngapain sih? Papa kalau suruh di rumah terus duduk begini gak bisa. Gak bisa. Jalan aja. Dipanggil orang kemanapun pergi. Ayo, gak apa-apa. Kenapa? Karena hidup ini segala sesuatu ada masanya. Ada masalahnya kita sehat, ada kalanya kita diizinkan Tuhan sakit. Di saat sakit itu kita merenung. Lumayan yuk. Duduk di kursi, buka Alkitab, baca berhari-hari gitu. Nggak pergi kemana, nggak bisa pergi kemana. 3 bulan di rumah, tidur di kursi. Yuk bisa bayangin. Ngapain? Bacalah. Merenung, kirim renungan sama teman-teman. Dan yang ketujuh, jangan sia-siakan setiap kesempatan Allah berikan ke kita. Kuat serta bulatkan tekad, teguhkan hatimu, dan bertindaklah hati-hati. Act cautiously. Bertindaklah hati-hati dalam setiap kesempatan. Nggak boleh gopoh-gopoh, tidak boleh gegabah, tidak boleh sembrono. Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Beri dong kemuliaan buat Tuhan. Jadi, kesempatan diberikan Tuhan kepada kita itu, apapun masalahnya, apapun. Kita tahu ini setiap kesempatan. Tidak mudah. Kita harus bulatkan tekad. Ya. Dan kita act cautiously. Melakukan tindakan dengan hati-hati. Sesuai dengan tuntunan Tuhan, tidak nyimpang ke kiri, tidak nyimpang ke kanan. Ikut aturan aja sama Tuhan. Kamu akan lihat Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktu. Tuhan akan buat segala sesuatu apa yang kita lakukan berhasil dan beruntung. Jadi dalam hidup ini bersama Tuhan itu luar biasa. Oleh karena itu segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu kita bersenang, ada waktunya kita sakit, ada waktunya kita mengalami kesulitan. Tapi semua itu Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan sedang membuat kita untuk menjadi anak-anak. Menjadi pemenang. Ya. Kairos-kairos yang diberikan Tuhan tidak mudah. Tetapi pasti saya yakin bersama Tuhan kita cakap. Bersama Tuhan kita bisa. Amin.